Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada. Puji syukur kita bisa kembali di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu baik dan selalu baik buat setiap kita yang mengasihi. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh pagi ini datang kembali bersama menghadap Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu di dalam persekutuan pagi ini. Kiranya Engkau hadir bersama kami dan kami boleh merasakan, menikmati lagi sukacita-Mu, menikmati kasih-Mu yang baru, yang selalu baru, yang kami mau kecap, yang kami mau nikmati, dan kami mau bersyukur buat segala yang Engkau sudah lakukan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima pujian kami. Haleluya. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Inilah pujian yang kami mau naikkan bersama. Haleluya. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Inilah syukur kami. Engkau adalah bagianku. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu. Ku berharap. Haleluya. Biar setiap kami mencari-Mu, kami mendapatkan-Mu. Menantikan. Haleluya. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Engkau adalah bagianku, benar Tuhan. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih-Mu setiamu, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih-Mu setia Tuhan
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Mari angkat hatimu, angkat jiwamu, katakan syukur. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan, besar kesetiaanmu, besar kesetiaanmu, besar setiamu, besar kesetiaanmu. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan mazmurmu bagi Allah, bagian hidup kami. Allah pertolongan, Allah perlindungan. Inilah kami naikkan syukur pujian, mazmur pujian bagimu. Haleluya. Terpuji Yesus, terpuji Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang memberikan anugerah-Mu, berikan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami patut bersyukur, kami memuji-Mu, ya Allahku. Mari Bapak Ibu naikkan syukur, mulut yang memuji Dia, mulut yang meninggikan nama-Nya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau Allah kami. Terpuji Yesus, terpuji Engkau Bapa kami. Inilah kami umat-Mu, inilah kami anak-Mu Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan, persoalan, katakan sesuatu kepada Dia. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk bisa melewati, bisa menang atas persoalan dan pergumulan. Minta hikmat-Nya untuk setiap kita mengalami kemenangan. Pandang Dia, pandang Allah-Mu yang membawa engkau akan membawa kepada kemenangan. Pandang Dia bahwa Ia lebih besar dari masalahmu. Pandang Tuhan, Dia lebih besar dari persoalanmu. Bahkan Ia lebih besar, namanya berkuasa atas sakitmu. Percayalah dan bertahanlah dengan imanmu, dengan hatimu, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan. Mari lakukan bagian kita. Kita mau mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup untuk Dia bertata atas hidupmu. Jadikan Dia tempat kediamanmu. Berikan Ia tempat yang terbaik dalam hidupmu.
Mari pandang dengan kasih-Nya, pandang dengan iman bahwa Ia Allah yang mau berdiam di tengah-tengah umat-Nya. Haleluya. Kami mau jadikan hati kami kediaman-Mu, Tuhan. Kami mau jadikan hati kami, hidup kami rumah Engkau berdiam di dalam hidup kami. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari dengan sungguh persembahkan hidup-Mu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Amin. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini, Hati benar Tuhan, biar Engkau bertahta di atas hati kami. di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, Di hati benar Tuhan, biar Engkau bertahta atas setiap hati kami. di hati Biar kami mau jadikan hidup kami bait Roh Kudus yang akan menguduskan setiap kami bertemu dengan Engkau, naik ke gunung kudus-Mu dan bertemu dengan Engkau. Mari kembali katakan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa sekali lagi naikkan dengan sungguh kerinduan-Mu. di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada,
senantiasa Kau pun dimanapun kami berada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kembali katakan, dimanapun kau berada, dimanapun kami berada. dimanapun ku Amin. berada, senantiasa Kau pun ada. Inilah doa dan permohonan setiap kami. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami, atas doa kami. Dan kami mau dikuatkan dengan firman-Mu. Mari berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bertemu dan kita akan merenungkan bahwa sebenarnya hidup ini bukan soal nasib, Saudara. Untuk itu mari kita siapkan keberadaan kita, pikiran dan hati kita di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari Saudara. Bapa kami yang di surga, biarlah di pagi hari ini kami kembali mendengar firman kebenaran, renungan pagi, sehingga apa yang kami dengar menumbuhkan iman kami dengan benar, sehingga kami tidak hidup seperti angin lewat Tuhan. Kami mau hidup kami tidak sia-sia. Pakailah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang berkata kalau sesuatu terjadi, ya ini memang nasib katanya. Tidak naik kelas, sudah nasib. Kecelakaan sudah nasib. Sebenarnya tidak demikian loh Saudara. Ya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan itu ya. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi hidup ini bukan seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa kemudi. Bukan, kalau itu nunggu nasib saja itu. Tidak terarah. Tapi hidup ini seperti kapal yang ada pengemudinya. Pengemudinya yaitu kita. Tentu saja ada pengemudi sangat. Pengemudi agung, Tuhan Yesus, Bapa kita di surga. Tapi di dunia ini kita termasuk pengemudinya juga, yang menentukan bagaimana aku mau ke arah ke kiri atau ke kanan. Kan demikian. Jadi bukan nasib ya Saudara ya. Tuhan yang menentukan langkah. Amsal 16 ayat 9. Hai manusia, hati manusia memikir-mikirkannya, jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hidup ini bukan kebetulan ya Saudara ya. Jadi kita tidak boleh hidup ini menyerah begitu saja, menyerah pada nasib. Karena hidup ini bukan nasib, tapi hidup ini pilihan. Kita punya pilihan. Bukan hanya pasrah apapun yang terjadi, tidak. Kita punya pilihan, Saudara. Ya. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau ataupun keturunan.
Jadi Tuhan memberikan kebebasan untuk kita untuk memilih. Tapi Tuhan memberikan instruksi yang jelas, pilihlah kehidupan. Ya, gitu. Jadi bahkan ya saudara ya, seandainya sesuatu terjadi terhadap diri kita, sesuatu yang kelihatannya buruk menurut orang dunia, itu pun kalau kita mengasihi Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan nasib ya Bapak Ibu ya saudara ya. Kita harus benar-benar mengarahkan hidup kita. Jangan sampai tanpa arah gitu. Jangan berkata hidup ini seperti air mengalir atau seperti angin bertiup, tidak. Hidup ini harus kita arahkan. Jadi bukan nasib. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang berpikir bahwa saya miskin karena memang sudah nasib. Nasib saya memang begini. Saya gagal terus, tidak lulus ujian sekolah, ke nasib. Bukan, saudara. Ya. Saya tidak bisa berubah, saya memang begini. Keturunan saya memang begini, dari sononya. Bukan, saudara. Setiap orang bisa berubah. Bukan nasib. Tuhan bisa mengubah keadaan, saudara. Kita bisa sukses jika kita hidup dalam hikmatnya Tuhan. Tapi kalau tanpa hikmat, pantas gagal memang. Ya, jadi identitas kita ke depan bukan ditentukan dengan masa lalu kita, tidak. Tetapi oleh Tuhan. Oleh bagaimana kita meresponi hidup ini. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus percaya Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Jadi harus diarahkan. Cari kehendak Tuhan. Gumuli bagaimana kita hidup. Pergumulkan dengan Tuhan. Apa bagianku Tuhan yang harus kulakukan? Profesi apa yang harus kuambil Tuhan? Nah, renungkan saudara, gumulkan. Setelah itu ambil keputusan yang benar. Jangan ambil keputusan asal-asalan, untung-untungan, ya. Jangan. Tuhan tidak mau kita gagal, saudara. Yang terutama adalah tata pikiran dan hati kita agar bersih, mengenal Tuhan, mencari Tuhan, berdoa dan berusaha. Nah, ini penting. Kalau orang cuma berdoa tidak berusaha ya tidak bisa. Harus berdoa dan berusaha. Itu supaya kita tidak tergantung pada nasib. Karena sebenarnya hidup ini memang bukan nasib, saudara. Mengapa? Ya, saudara kan tahu kalau nanti suatu hari kita mati, semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan bagaimana ia selama hidupnya itu. Apakah ia melakukan yang baik atau yang jahat? Yang baik di mata Tuhan atau yang jahat di mata Tuhan? Harus bertanggung jawab. Apa artinya? Kalau seseorang dimintain pertanggungjawaban jawab, artinya itu adalah dirinya yang melakukan, makanya dimintai pertanggungan jawab. Jadi kita punya pilihan, kita bisa berusaha, kita bisa belajar untuk mengatasi kekurangan kita. Bahkan kita juga bisa belajar dari kegagalan kita, kesalahan kita di masa lalu. Kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang salah di masa lalu, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab kalau mengulang-ulang terus kesalahan yang sama, ya itu pun bukan nasib. Itu adalah kesalahan diri sendiri. Kenapa kesalahan yang sama diulang-ulang? Kan begitu ya. Jadi intinya adalah jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Ini memang nasib, itu melempar tanggung jawab namanya. Kita mesti introspeksi diri. Jika terjadi sesuatu persoalan yang tidak mengenakan,
kita introspeksi diri. Dan kita harus tidak menyerah pada nasib. Bahkan kita tidak takut apapun. Karena kita tahu Roh Kudus beserta kita. Jadi, saudara kalau punya masalah, hadapi. Jangan menyerah pada nasib. Karena hidup ini bukan nasib. Hidup ini pilihan. Hidup ini bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang kelihatannya gagal. Karena kalau orang sukses, pasti pernah gagal juga. Justru mereka belajar dari kegagalan. Kan begitu, makanya yang paling penting kita mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, apapun mendatangkan kebaikan. Kan begitu ya. Jadi kita jangan menyerah pada nasib. Jangan menganggap hidup ini nasib. Tapi hidup ini bagaimana kita menjalaninya bersama Tuhan. Tentu saja bukan nasib. Random untung-untungan, tidak. Tetap semangat, saudara. Kita kerjakan bagian kita. Berusaha untuk hidup benar, tak bercacat, tak bercelah. Kerja keras, belajar keras, agar sukses untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diberi hikmat bahwa hidup ini bukan soal nasib, tapi soal bagaimana kita berusaha di dalam Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana kita berusaha melakukan bagian kita yang harus kita kerjakan. Ampuni segala ketidakmengertian kami selama ini, kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.